Lagu inilah yang melambungkan nama penyanyi cilik Sulistiawati atau Sulis. Umurnya kala itu baru 9 tahun saat penyanyi ternama Hadat Alwi mengajaknya berduet untuk album religi Cinta Rasul. Suara bening Sulis langsung memikat hati jutaan umat muslim. Menekuni musik Islami, konsisten dijalani Sulis hingga ia beranjak dewasa. Belasan album telah dihasilkan, mulai dari Cinta Rasul 1 hingga Cinta Rasul 7, Sulis with Orchestra, dan The Best of Sulis. Bagi Sulis, bakat menyanyi menjadi rahmat yang tidak boleh disia-siakan. Tak hanya secara duniawi, tetapi juga secara batin. Karena menyanyikan lagu-lagu Islami dianggapnya sebagai salah satu bentuk syiar agama dan bakti pada orang tua. Ia berjanji akan terus berada di jalur ini hingga akhir hayatnya. Bahkan saat genre musiknya ini tidak lagi dilirik biduan lainnya. Siapa yang mengajarkan bunga-bunga mengembang? Siapa yang mengajarkan burung terbang? Sukses di musik tak membuat Sulis silau. Ia tetap memilih pendidikan sebagai prioritas utama hingga meraih gelar sarjana psikologi. Berbekal pendidikan itu pula, Sulis membuka sekolah alam. Ia berangan bisa memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anak dari berbagai kalangan, terutama anak-anak tak mampu. Musik religi terbukti mengantarkan Sulis mencapai semua keberhasilan ini. Namun menurutnya semua itu bukan lantaran suara emasnya, melainkan murni karena kebaikan Allah semata. Begitu besar rahmat kasih sayang Tuhanmu. Sulis sudah 16 tahun berkarir ya hingga saat ini begitu ya. Anda mulai karir Anda ini pada saat berumur 9 tahun ya. 9 tahun, kelas 3 SD itu. Kelas 3 SD dan Iya. konsisten di musik religi begitu. Betul, Nah, betul. apa yang paling Anda ingat pada saat mengawali karir Anda sebagai penyanyi cilik tapi untuk musik religi? Dulu awalnya saya tuh nggak begitu mengerti, nggak begitu paham sebenarnya. Apa yang tidak dipahami? Yang saya nyanyikan ini apa? Waktu itu kan karena masih kecil banget, kelas 3 SD, saya tidak tahu yang saya nyanyikan itu apa isinya, kemudian untuk siapa, kemudian apa itu makna dari lagu-lagu yang saya bawakan. Tapi pada gilirannya, kemudian saya belajar, saya membaca, saya sekolah, saya bergaul dengan banyak guru, dengan banyak orang, saya menjadi tahu dan memang ini jalan hidup saya memang di sini. Orang yang berkecimpung di musik religi dapat apa? Semua saya dapat, Mbak Vivi. Yang paling bermakna untuk Sulis yang Sulis dapatkan? Yang pasti mengangkat derajat orang tua itu nomor 1. Allah sepertinya memberikan hadiah untuk ibu saya itu lewat saya. Karena dulu saya sebelum menjadi seorang penyanyi, saya tinggal di Bantaran Kali di Solo. Di Solo itu saya tinggal di Bantaran Kali, saya dan kedua kakak saya bersama orang tua saya itu di rumah yang ukurannya 4 kali 4 meter, jadi 16 meter persegi itulah rumah kami. Ibu saya alhamdulillah itu setiap pagi, setiap subuh berangkat ke masjid meski berdiri sendiri di masjid, sholat di sana. Jadi rupanya Allah itu memberikan hadiah itu, ini hadiah ini untuk mama saya terutama. Jadi Allah memberikannya lewat saya, berkahnya sholawat, dari situ saya hidup. Kakak saya bisa sekolah dua-duanya sampai kuliah, sampai sarjana, menikah, kemudian saya juga bisa punya banyak teman, saya merasa dicintai, saya merasa disayangi, itu yang tidak bisa dibeli. Karena saya hidup di jalur sholawat inilah, makanya saya merasa disayang dan dicinta. Itu yang nggak Bentuk-bentuk saya bisa dapat disayang dan dari lain. dicinta begitu ya. Setelah sekian tahun tetap konsisten, ini kan pasti berubah-berubah ya bentuknya. Kalau dulu mengangkat derajat orang tua, hadiah untuk ibu tercinta begitu yang telah berjuang juga ya. Kalau sekarang bentuknya apa? Kalau sekarang ya tentu saya bisa dalam tanda kutip sedikit demi sedikit saya mewujudkan cita-cita saya, Mbak Vivi. Apa Sulis? Salah satunya saya mendirikan sekolah yang sederhana. Ini bagaimana menemukan seorang bintang seperti Sulis waktu itu?
Nah, Kak Hadat waktu itu bersama Pak Haidar, pimpinan Cinta Rasul, itu ingin sekali membuat album sholawat tapi versi anak-anak. Nah, dicarilah ini partner duet yang paling tepat, ini siapa yang cocok dengan suaranya Kak Hadat. Dicari di beberapa tempat waktu itu, mungkin Kak Hadat nggak ketemu yang cocok. Sampailah di Solo, di Yayasan Al-Ihya namanya, tempat Sulis belajar ngaji. Jadi banyak anak-anak di situ, ada ratusan anak, Sulis salah satu di antaranya. Nah, setelah dites dari sekian banyak anak itu, rupanya Sulis yang paling cocok untuk menemani Kak Hadat duet pada saat itu. Jadi dari ratusan anak terpilih 3, Sulis salah satunya. Terus Kak Hadat mendengar, kelihatannya anak ini yang paling cocok diajak duet. Baru ditanya siapa namanya. Terus waktu ditanya sih Sulis nunduk-nunduk gini. Belum Namanya seperti Sulis yang sekarang ya, belum seperti Sulis yang sekarang. Belum Oke. berani, masih takut-takut gitu. Masih belum pede. Dulu saya orangnya minderan, nggak pede. Oke. Nah, ini sebagai seorang penyanyi cilik yang fokus di musik religi begitu ya. Banyak sekali bidang yang Anda geluti. Apa yang ingin Sulis lakukan setelah ini? Apa yang ada di depan mata Sulis yang masih ingin Sulis gapai? Saya concernnya tetap ke pendidikan, ke anak-anak. Saya bahagia kalau sama mereka, Mbak Vivi. Kalau kumpul sama... Kebahagiaannya rasanya seperti apa? Kebahagiaannya itu, ya pokoknya kalau anak-anak itu mengelilingi saya ada di tengah-tengah mereka tuh, itu hiburan buat saya. Saya bisa melupakan misalnya kesedihan, atau persoalan-persoalan hidup itu bisa lupa, semuanya tuh bisa terbuang gitu aja kalau ada anak-anak hadir di tengah-tengah saya. Jadi ketulusannya mereka, jujurnya mereka, ekspresinya mereka itu nggak bisa dibeli. Saya belajar jujur dari anak-anak, belajar honest, belajar apa adanya itu dari anak-anak. Kejujuran, sesuatu yang mahal. Sesuatu saat yang ini. mahal, jujur betul. Sulis, terima kasih telah berbagi cerita di Sama-sama, sudut Mbak pandang. Vivi. Saya senang sekali bisa hadir ketemu Mbak Vivi. Sama-sama, saya lebih senang Sulis. Alhamdulillah. Dan pada tahun 2010 beliau telepon saya, Bahir, saya mau ke Indonesia. Saya bilang, mau apa? Saya mau masuk Islam.